Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Yang kami hormati Menteri Pertahanan selaku Ketua Pengarah Satgas PKH, para Wakil Ketua Pengarah Satgas PKH, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, para anggota Pengarah Satgas PKH, para Menteri Kabinet Merah Putih yang hadir, para pimpinan lembaga negara, para Wakil Ketua Pelaksana Satgas PKH, para anggota Pelaksana Satgas PKH, Pelaksana Tugas Wakil Jaksa Agung, para Jaksa Agung Muda, para Kepala Badan di lingkungan Kejaksaan Agung, para Direktur Utama Bank dan anggota Himpunan Bank Milik Negara, Himbara, Kepala Sekretariat, para Ketua dan Wakil Ketua dan seluruh anggota kelompok kerja Satgas PKH. Segenap hadirin dan undangan yang berbahagia. Mengawali kegiatan pada hari ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segala rahmat dan karunia-Nya, hingga kita dapat mengikuti kegiatan penyerahan denda administratif dan penyelamatan keuangan negara, serta penguasaan kembali kawasan hutan tahap yang ke-6. Bapak Presiden dan hadirin yang saya muliakan, alhamdulillah pada hari ini kami melaporkan hal-hal sebagai berikut. Pertama, penyerahan uang pada hari ini sebagai wujud transparansi kinerja kepada publik. Kami akan menyerahkan uang total sebesar 11 triliun 420 miliar 140.815.858 rupiah ke kas negara yang merupakan hasil dari pertama, penagihan denda administrasi di bidang kehutanan dan Satgas PK senilai 7 triliun 230 miliar 36.440.742 rupiah. Kedua adalah hasil penerimaan negara bukan pajak atau PNBP yang merupakan penyelamatan keuangan negara atas penanganan tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Republik Indonesia Januari sampai Maret senilai 1 triliun 967 miliar 867.840.912 rupiah. Ketiga adalah penerimaan pajak sejak Januari sampai April sebesar 967 miliar 779.890.000 rupiah. 4. Pendapatan negara melalui penyaluran pajak Agrinas Palma sebesar 180 miliar 574.134.143 rupiah. 5 adalah penerimaan negara bukan pajak PNBP yang berasal dari denda lingkungan hidup sebesar 1 triliun 145 miliar 847.307.471 rupiah. Penguasaan dan penyerahan kawasan hutan. Terkait penguasaan dan penyerahan lahan kawasan hutan dapat dilaporkan pada hari ini kami dari tim Satgas PKH telah berhasil melakukan penguasaan kembali kawasan hutan, baik sektor perkebunan, sawit, dan sektor pertambangan dengan rincian sebagai berikut. Pada sektor perkebunan sawit, Satgas PKH sejak pada Februari 2025 hingga hari ini berhasil melakukan penguasaan kembali hutan seluas 5.888.260.007 hektar. Pada sektor pertambangan, Satgas PKH berhasil melakukan penguasaan kembali kawasan hutan seluas 10.257,22 hektar. Dari total penguasaan kembali, Satgas PKH hari ini akan menyerahkan kembali lahan kawasan hutan tahap 6 sebagai berikut.
diserahkan kepada Kementerian Kehutanan lahan kawasan hutan yang berupa kawasan hutan konservasi seluas 254.780,12 hektar, yang diantaranya meliputi hutan produksi yang dapat dikonservasi yang berlokasi di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, seluas 149.198,09 hektar. Taman Hutan Raya Laikombi di Sebulu Salam Aceh seluas 510,03 hektar. Hutan konservasi kelompok hutan Gunung Halimun dan Gunung Salak Bogor seluas 105.072 hektar. Diserahkan kepada kementerian lembaga terkait dari Satgas PKH ke Kementerian Keuangan, selanjutnya ke BPI dan Nantara, kemudian diserahkan ke Agrinas Palma Nusantara dengan total luasan 30.543,40 hektar. Perlu kami sampaikan bahwa Satgas PKH sejak dibentuknya pada bulan Februari 2025 hingga saat ini telah berhasil melakukan penyelamatan keuangan aset negara yang mencapai 371 triliun 100 miliar 411.043.235 rupiah 7%. Bapak Presiden dan hadirin yang berbahagia, kalau kita mengingat pidato Bung Karno yang berjudul Indonesia Menggugat, beliau mengatakan bahwasanya Indonesia bagi kaum imperialisme adalah suatu surga yang harus seluruh dunia tidak ada lawannya, tidak ada bandingnya kenikmatannya. Dalam konteks pelaksanaan tugas Satgas PKH, saya ingin menegaskan bahwa penegakan hukum yang lemah akan membuat negara kehilangan uang, kehilangan aset, kehilangan wibawa, kehilangan kemampuan untuk mensejahterakan rakyat. Sebaliknya, penegakan hukum yang kuat, cerdas, dan terarah akan memperbaiki tata kelola, memulihkan kerugian negara, menyerahkan iklim usaha untuk memberi dampak nyata bagi ekonomi nasional. Indonesia dianugerahi modal strategis yang besar, berupa kekayaan sumber daya alam, posisi geopolitik yang sangat penting, serta bonus demografis yang kuat. Namun demikian, dalam arsitektur ekonomi global Indonesia masih tetap kerap berada pada posisi yang belum optimal sebagai pemasok bahan mentah dan pasar konsumsi, sementara nilai tambah dan keuntungan strategis lebih banyak mengalir ke luar negeri. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya manusia pembangunan daya nasional belum sepenuhnya memberikan manfaat maksimal bagi kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, negara bertanggung jawab secara konstitusional untuk mewujudkan kesejahteraan sosial melalui peran aktif mengelola pelindungan dan kepentingan nasional. Dalam konteks tersebut, penegakan hukum tidak dapat dipahami semata sebagai instrumen represif, tetapi juga harus ditempatkan sebagai bagian dari kebijakan negara dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, hukum dan kesejahteraan rakyat merupakan suatu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Di mata hukum menjadi fondasi utama bagi terwujudnya ekonomi nasional yang sehat, berkeadilan, berkedaulatan. Bapak Presiden, hadirin yang saya muliakan, sebelum mengakhiri laporan ini saya sampaikan, tidak lupa saya mengucapkan apresiasi yang rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada segenap jajaran kementerian lembaga yang telah bekerja keras mewakafkan waktu dan tenaganya secara bersinergi dalam upaya menertibkan kawasan hutan yang bergabung dalam Satgas PKH. Yang pertama adalah hukum harus tegak, dan penegakan hukum yang tegas diperlukan adanya rangka menjaga stabilitas nasional. Negara tidak boleh kalah dari mafia yang harus menghisap kekayaan hutan Indonesia untuk memperkaya diri sendiri. Kita pastikan bahwa hutan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa merupakan anugerah yang dimiliki bangsa Indonesia, harus dikelola dan dilestarikan untuk kepentingan rakyat, bukan hanya untuk kepentingan segelintir kelompok. Izin Bapak Presiden, hari ini Satgas berkumpul dan nanti mohon arahan dari Bapak Presiden kepada Satgas untuk menambah semangat kami di dalam pelaksanaan tugas. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan.
Semoga kita senantiasa mendapatkan bimbingan serta perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa dalam upaya bersama-sama membangun masa depan bangsa negara Indonesia yang semakin adil, makmur, dan sejahtera. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.